Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Guna menciptakan produk kerajinan ukiran khas Jepara yang berdaya saing dan modern, Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong peningkatan peran pemuda sebagai generasi penerus seni ukiran tersebut. Dalam kunjungan ke Universitas Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI membuka forum diskusi dan sosialisasi terkait diplomasi parlemen untuk memajukan kerajinan ukiran Jepara di mata dunia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma Rudana mengatakan kerajinan ukiran khas Jepara memiliki potensi nilai ekspor yang tinggi. Jika mampu dimaksimalkan, maka dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan masyarakat Jepara. Bagaimana agar yang awalnya Jepara sudah memiliki branding yang kuat. Tapi Jepara punya uniqueness yang khusus, yaitu bagaimana seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara juga mengenal dan mengetahui produk atau kerajinan furniture yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara ini. Nah, memang kita harapkan bagaimana BKSAP hadir dalam diplomasi parlemen untuk mengakselerasi bagaimana agar SDM-nya secara capacity building juga ditingkatkan. Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir menyampaikan untuk meningkatkan ekspor karya seni ukiran, maka diperlukan hilirisasi industri kreatif guna mengembangkan produk-produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Para pemuda Jepara juga diharapkan mampu memberikan kontribusi, terutama untuk memasarkan produk dalam negeri. Nah, maka dari itu kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi memperbanyak ekspor yang terkait dengan basis barang yang potensial. Maka itu kita ambil kebijakan hilirisasi industri tadi. Ini yang harus kami jelaskan kepada adik-adik mahasiswa tadi, bahwa memang untuk meng-create bisnis itu kita harus sudah mulai memblending. Dari Jepara, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera menggencarkan imunisasi rotavirus untuk anak guna mengatasi maraknya penyebaran rotavirus yang menjadi salah satu penyebab diare pada balita. Pemerintah Kota Surabaya mencatat sebanyak 15.900 balita terkena diare hingga Juli 2023. Oleh karena itu, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera melakukan pencegahan dan penanganan khusus. Musim kemarau panjang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh dan meluasnya rotavirus, dan menjadi salah satu penyebab diare pada balita. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah, mengatakan, diare merupakan salah satu penyebab stunting pada anak. Untuk itu, pemerintah diminta segera menggencarkan imunisasi rotavirus untuk anak melalui pelayanan kesehatan terdekat. Kalau sudah sampai 16.000 ini tergolong wabah. Jadi menurut saya pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera turun tangan untuk menanggulangi agar diare ini segera berhenti. Diare itu menular. Komisi 9 mendorong agar vaksinasi tentang pencegahan diare ini tidak hanya dilakukan di lokal yang memang punya potensi masyarakatnya kena diare. Tapi yang tidak kalah penting adalah di pondok-pondok pesantren itu juga harus diperhatikan. Ini harus dijaga juga, mungkin selama rentan berapa secara periodik ini kita kasih vaksin, dan saya rasa ini gratis, harus gratis. Apalagi kondisi sekarang yang sedang wabah. Komisi 9 DPR RI mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat agar ketahanan tubuh tetap terjaga di tengah maraknya penyebaran rotavirus dan musim kemarau panjang. Kementerian Kesehatan mengungkapkan pemberian imunisasi rotavirus akan difokuskan pada anak usia 2 bulan dan telah dilaksanakan secara nasional sejak 15 Agustus 2023. Andini dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menilai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk kembali meninjau regulasi pendanaan kredit bagi masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan pendanaan kredit akibat terhalang tanggungan pinjaman di platform fintech, sehingga dibutuhkan batasan atas regulasi sistem layanan informasi keuangan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Wahyu Sanjaya
meminta Bank Indonesia dan OJK sebagai regulator sistem layanan informasi keuangan untuk meninjau kembali regulasi pendanaan kredit bagi masyarakat. Saat ini, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mendapatkan bantuan kredit akibat terhalang oleh sistem layanan informasi keuangan yang dimiliki oleh OJK. Saya berharap ke depannya itu untuk melindungi masyarakat. Harus ada batasan terhadap namanya BI checking itu. Janganlah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti mau dapat kredit KUR BI checking, kredit UMKM BI checking. Ya itu sama aja sebenarnya kayak tidak niat mau ngasih pinjaman seperti itu. Sementara itu anggota BAKN DPR RI Misbakun menyatakan Komisi 11 DPR RI bersama dengan OJK akan membahas lebih lanjut terkait sistem layanan informasi keuangan yang dikelola OJK agar kedepannya dapat ditemukan solusi untuk masyarakat yang terlanjur terjerat pinjol dan ingin mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Kami di Komisi 11 akan mengkoordinasikan dengan OJK, jangan sampai hal-hal yang substansial seperti ini diganggu terhadap urusan-urusan oleh fintech dan harus dipisahkan BI checkingnya seperti apa. Memang ada concern bahwa seseorang yang mempunyai kredit macet tidak boleh mendapatkan kredit baru. Tetapi ini kan permasalahan bukan kredit substansial. Ini kan juga harus diselesaikan, mekanismenya akan seperti apa. Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, buruknya kualitas udara di Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan. Kualitas udara Jakarta yang saat ini selalu di atas angka 15 tergolong tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Persoalan polusi udara di Jakarta saat ini sebenarnya bukanlah persoalan yang baru pemirsa. Persoalan ini merupakan akumulasi dari polusi udara yang terjadi beberapa tahun belakangan. DPR RI mengkhawatirkan jika terus dibiarkan akan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu DPR RI meminta pemerintah mengambil kebijakan menyeluruh agar persoalan polusi udara dapat segera terselesaikan.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Jakarta sudah menjadi perbincangan masyarakat terkait kualitas udaranya yang buruk. Dan sejak bulan Mei lalu atau saat musim kemarau tiba, semakin menjadi sorotan. Dari pertengahan Mei hingga sekarang, indeks kualitas udara Jakarta selalu di atas angka 150. Angka itu tergolong tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Sesungguhnya, persoalan polusi udara di Jakarta ini adalah persoalan yang sudah menahun. Kurang tepat bila pemerintah menganggap buruknya kualitas udara adalah masalah musiman. Padahal, kekotoran udara Jakarta hari ini merupakan rangkaian atau akumulasi dari polusi yang terjadi selama bertahun-tahun. Jika terus dibiarkan, kondisi ini akan mengancam kesehatan masyarakat, bahkan kematian. Dari sejumlah kematian akibat polusi udara, 37% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung sistemik dan stroke, 23% akibat infeksi saluran pernafasan, 18% kematian dipicu penyakit paru kronis, dan 11% diakibatkan oleh kanker saluran pernafasan. Ya, kualitas udaranya jadi buruk, itu yang memicu ISPA. Nah, ISPA ini terutama pneumonia memang pada anak-anak berbahaya dan itu bisa menimbulkan kematian. Karena itu, pertama masyarakat protokol kesehatannya diperbaiki lagi. Pakai masker sekarang menurut saya digalakkan lagi. Kita akan minta Kementerian Kesehatan bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan beberapa pihak terkait ya, kementerian terkait untuk bisa mengurangi polusi udara ini dari semua sektor yang mempengaruhi. Pemerintah terkesan tidak siap menyelesaikan masalah polusi udara ini secara holistik. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun parsial dan sektoral. Persoalannya ada di hulu dan hilir. Namun, kebanyakan yang tersentuh hanyalah masalah di hilir. Misalnya, tentang usulan diberlakukannya sistem kerja hybrid, yakni antara kerja dari rumah dan kerja di kantor. Tujuannya untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat menggunakan transportasi selama pergi dan pulang bekerja. Namun hal itu tidak pernah efektif jika tidak ada pengembangan transportasi massal sampai ke daerah penyangga Jakarta. Pemerintah juga tak pernah kuasa membatasi jumlah kendaraan bermotor karena pajak yang bisa didapat dari sektor tersebut cukup besar. Begitu pula dengan usulan konversi mobil konvensional ke mobil listrik, bak sebuah simalakama. Listrik yang digunakan sebagai tenaga itu sebagian besar juga berasal dari pembangkit tenaga uap yang merupakan sumber polusi. Untuk saat ini, pemerintah terlebih dahulu harus mempertegas regulasi uji emisi dan kelayakan jalan pada kendaraan yang berusia tua. Ya, segala cara bisa dilakukan ya, itu untuk mengurangi sebetulnya. Tapi kita lihat dulu deh, yang harus kita benar-benar laksanakan adalah mobil atau kendaraan yang betul-betul layak untuk jalan. Jadi uji emisi ini juga betul harus dilakukan. Kemudian polusi-polusi yang lain juga harus standarisasinya harus benar. Komitmen pemerintah terhadap energi hijau dan ekonomi hijau harus dilaksanakan secara serius, bukan hanya sekedar wacana. Begitu pula perizinan kepada industri-industri yang memiliki tingkat pencemaran tinggi juga harus diperketat. Ya, sejauh ini kalau di dalam setiap raker, pemerintah itu menyampaikan komitmen untuk adanya transisi hijau.
Tetapi memang secara detail itu perlu tindak lanjut. Contohnya seperti gini. Kayak sekarang Jakarta lagi ada masalah isu udara buruk ya. Tapi pada saat yang sama Indonesia membuka diri untuk menjadi tempat beralihnya industri yang di banyak negara sudah dilarang karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, malah kita menjadi tempatnya, menjadi sasarannya ya. Sudah saatnya semua pihak memiliki paradigma yang sama bahwa udara kotor yang berpotensi mematikan itu merupakan sebuah petaka dan bencana. Penyelesaiannya tidak bisa lagi sepotong-potong dan parsial. Seluruh daya dan upaya mesti dikerahkan secara holistik demi udara Jakarta yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih baik. Pemerintah mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN ditargetkan rampung dan diundangkan pada Oktober mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengungkapkan urgensi dilakukannya revisi Undang-Undang IKN sebagai penyesuaian atas perkembangan yang terjadi selama ini. Syamsur Rizal menambahkan bahwa pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan. Simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR RI telah menerima surpres atau surat presiden terkait dari revisi Undang-Undang IKN. Yang mana terkait beberapa poin penting pemirsa, yaitu tentang pertanahan, kewenangan lembaga, serta pembiayaan pembangunan dari IKN. Dan dari DPR sendiri berkomitmen akan menyelesaikan di target bulan Oktober mendatang. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Syamsul Rizal. Sebenarnya apa sih Pak urgensinya dari perevisian Undang-Undang IKN ini sendiri? Iya, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari dilakukannya perubahan Undang-Undang IKN, ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kita tahu persis bahwa saat ini ibu kota negara itu sedang dalam tahap pembahasan, sedang dalam tahap pengerjaan untuk pembangunan fisiknya. Nah, terhadap undang-undang yang baru saja dilahirkan tersebut dilakukan semacam revisi karena ingin melakukan beberapa penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Pertama yang menyangkut keinginan dari Bapak Presiden dalam hal ini pihak pemerintah berkeinginan untuk menjadikan ibu kota negara yang ada di IKN Nusantara itu sebagai penggerak ekonomi masa depan, karena kita tahu persis bahwasanya memang yang ada selama ini di Jakarta, kita tahu di luar dari Jawa masih ada daerah-daerah lain yang bisa diharapkan punya potensi besar yang bisa bersama-sama dengan daerah lainnya untuk dijadikan IKN ini sebagai penggerak ekonomi nasional lainnya. Dan yang kedua yang menjadi pertimbangan itu adalah ingin menjadikan kota-kota yang ada di Indonesia ini kota berkelas dunia. Jadi ke depan konsep yang akan diberikan, yang akan disiapkan untuk pembangunan ibu kota negara baru ini adalah bahwasanya kota ini akan menjadi kota berkelas dunia. Jadi segala macam fasilitas-fasilitas yang akan disiapkan ke depan ini harus dapat memenuhi apa yang sudah dikembangkan pada tingkat-tingkat berkelas dunia. Maksudnya seperti itu. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh pihak pemerintah pada saat kita mengadakan pertemuan untuk rencana pembahasan Undang-Undang IKN ini yang diserahkan kepada Komisi 2 pembahasannya. Oke, Pak. Terlepas dari keinginan Presiden sendiri, Pak, tentunya, apakah sebenarnya sudah ada temuan-temuan dari kendala-kendala dari undang-undang sebelumnya, Pak? Sebetulnya tidak ada kendala yang berarti, cuma ada keinginan-keinginan, gagasan baru yang kita dapatkan yang itu dirasakan oleh pihak pemerintah memang sangat berguna bagi masa depan bangsa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan cara untuk menggerakkan ekonomi secara lebih luas lagi dan lebih merata untuk di seluruh wilayah tanah air. Artinya tidak saja di Pulau Jawa, tidak saja di Jakarta, potensi besar itu ada di tempat lain, termasuk juga yang ada di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Timur itu. Nanti akan diikuti dengan konsep-konsep lain yang bisa diikuti oleh pulau-pulau yang mungkin juga, bukan tidak mungkin konsep yang sama kita jadikan juga di Papua sana, ya, sebagai sebuah negeri yang juga cukup kaya. Jadi mungkin pola-pola seperti itu kita ingin juga lakukan. Seperti juga di Sumatera masih kita sampaikan juga ada di Provinsi Riau sebagai sebuah kawasan yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, kalau pola atau pola pengembangan daerah itu kita identikkan dengan apa yang akan dilakukan di ibu kota negara baru di Penajam Utara ini, saya kira nanti ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kota-kota yang berkelas dunia semua. Jadi menjadi pusat pengembangan ekonomi yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat pada banyak tempat, dan itu akan menjadi merata di seluruh tanah air. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat bagus yang kita pandang baru untuk kita masukkan menjadi tambahan undang-undang di Undang-Undang IKN ini. Sejauh ini, Pak, bagaimana sebenarnya cakupan dari wewenang otoritas dari IKN sendiri? Karena kan masih overlapping antara dengan otoritas IKN dengan Pemda, Kemendagri maupun Pemda sendiri, Pak. Ya. Sudah ada penggarisannya yang disepakati antara pihak pemerintah provinsi, pemerintah di kabupaten yang ada, dan pihak otorita, ya.
otorita ini dimaksudkan sepanjang dianya masih berstatus untuk dalam proses persiapan, itu kewenangannya ada di otorita. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwasanya IKN ini nanti akan menjadi sebuah provinsi yang pemilihan kepala daerahnya diatur dengan cara tertentu dan diatur dalam undang-undangnya itu, dan inilah yang menjadi keistimewaan dari ibu kota negara yang akan dipersiapkan di Penajam Utara itu. Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya, Bapak. Iya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Syamsul Rizal, yang mana pemirsa dari DPR RI juga memperjelaskan bahwa tidak ada dari kendala yang ditemukan di Undang-Undang IKN sebelumnya, dan dari Presiden juga menginginkan dari pemerataan ekonomi serta mewujudkan kota yang berkelas dunia. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, dan kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI himbau sekolah berpartisipasi dalam antisipasi dampak dari polusi udara. Anda bisa melihatnya dalam layar kaca Anda saat ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghimbau pihak sekolah untuk turut berpartisipasi mengantisipasi dampak polusi udara, terutama di Jabodetabek dan sekitarnya. Sebab polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan termasuk bagi anak-anak.
Menurut Puan, pihak sekolah bisa menyesuaikan sistem pembelajaran bagi anak-anak sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak dari polusi udara. Misalnya, dengan menghindari kegiatan belajar mengajar di luar ruangan sembari memastikan sanitasi dan sirkulasi udara di kelas-kelas dalam kondisi baik. Kemudian, pihak sekolah juga wajib untuk menyiapkan fasilitas maupun kebutuhan medis dasar bagi anak-anak di sekolah. Lebih dari itu, pihak sekolah pun dinilai harus memperhatikan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Dukungan fasilitas dan solusi di sekolah serta kesadaran masyarakat luas menurutnya merupakan cara terbaik untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk polusi udara. Puan juga menekankan pentingnya anak-anak untuk memiliki lingkungan pembelajaran yang optimal dan juga sehat. Lalu kita beralih pemirsa ke informasi selanjutnya di headline media online pada hari ini. Ini terkait dengan Komisi 9 DPR RI yang akan membahas usulan pembentukan Pansus Polusi Udara Jabodetabek. Anda dapat melihatnya di sini pemirsa. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan pihaknya akan membahas usulan pembentukan panitia khusus polusi udara. Menurut Charles, ujung dari polusi udara adalah kesehatan manusia. Penyebab polusi udara terjadi akibat berbagai faktor, sehingga permasalahan polusi udara tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Penyebab polusi udara bisa dari polusi transportasi maupun pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Sehingga untuk menghadapi masalah polusi udara tersebut juga membutuhkan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor lainnya. Charles juga sudah melakukan komunikasi informal dengan Komisi 4 DPR RI yang membidangi lingkungan terkait upaya bersama mengatasi polusi udara. Komisi 4 DPR RI sepakat untuk membentuk pansus untuk mengatasi masalah polusi udara. Adapun keputusan pembentukan Pansus Polusi Udara akan disampaikan langsung pimpinan DPR berdasarkan usulan setiap komisi. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Ketua DPR RI imbau sekolah berpartisipasi antisipasi dampak polusi udara serta Komisi 9 DPR RI yang akan membahas usulan pembentukan Pansus Polusi Udara Jabodetabek. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.